sebelum pelajaran dimulai, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ayo Fawas, boleh pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Sebelumnya, coba Ibu cek dulu untuk hari ini sudah lengkap ya? Tidak ada yang absen ya? Masuk semua? Ya. Ya, kalau begitu Ibu lanjutkan. Kalian siapkan dulu buku-bukunya, handout-nya yang sudah Ibu bagikan kemarin, LKPD-nya silahkan disiapkan di atas meja, alat tulisnya nanti yang akan digunakan. Ya, sudah siap semua? Baik, Ibu akan mulai. Kalian bisa perhatikan di layar di atas sana ya. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu tentang perdagangan internasional. Sebelumnya mungkin kalian masih ingat materi di kelas 8 kemarin. Kalian sudah mempelajari perdagangan antar negara. Mengapa kok sampai ada? Mengapa kok sampai terjadi perdagangan antar negara? Salah satu penyebabnya yaitu karena kebutuhan di tiap-tiap negara itu tidak sama. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Dan yang kedua, merinci faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Coba Ibu ingin lihat semangatnya sebelum belajar. SNPN 1 atau belum? Yes, yes, yes. Bagus, sip. Ibu lanjutkan. Nah, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Kalau di layar kurang jelas, di LKPD-nya itu juga sudah ada ya. Ada dua gambar. Yang pertama, yang di sebelah kiri sana itu gambar apa? Gambar muat barang di pelabuhan. Gambar apa, Sofia? Gambar muat barang di pelabuhan. Gambar bongkar muat barang di pelabuhan. Yang di sebelah kanan itu sudah ada jelas apa itu judulnya. Fawas, apa Fawas? Buatan luar negeri yang banyak ditemui di Indonesia. Iya, bagus. Itu contoh-contoh barang dari luar negeri yang banyak ditemui di Indonesia. Kegiatan yang akan kalian lakukan di situ, coba perhatikan. Setelah memperhatikan gambar-gambar tadi, ada 3 gambar ya. Di situ kalian bentuk kelompok dengan anggota 4 sampai 5 orang. Sudah ya? Sudah dibentuk kelompok. Selanjutnya yang kedua, diskusikan bersama teman-teman dalam kelompok pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kalian tanyakan terkait gambar-gambar yang tadi. Nanti Ibu sayangkan lagi gambar-gambarnya. Kemudian tuliskan pertanyaan-pertanyaan tadi di lembar LKPD yang disediakan, yang sudah Ibu bagikan tadi per kelompok. Selanjutnya, tiap kelompok kemudian Ibu bagi menjadi 2 subkelompok. Subkelompok yang pertama terdiri dari 2 orang dan subkelompok yang kedua terdiri dari 3 orang. Subkelompok yang pertama nanti tugasnya bertamu ke kelompok yang lain. Contoh, di kelompok 1 ada 5 orang ya. Ada Mar'a, ada Sofia, ada Novi, Ila, dan Siti Sofia. Nah, nanti Ibu bagi ada 2, Mar'a dan Sofia menjadi subkelompok yang pertama. Bertugas bertamu ke kelompok yang kedua dengan membawa pertanyaan yang sudah disusun di dalam kelompoknya, ya. Kemudian berdiskusi dengan kelompok yang kedua, mendiskusikan jawaban apa saja dari pertanyaan yang sudah dibuat tadi. Setelah itu, Ibu beri waktu untuk diskusi, lalu subkelompok yang bertamu kembali ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi kembali dengan kelompok
hasil temuan yang didiskusikan dengan kelompok yang tidak tadi. Selanjutnya kita presentasi. Mungkin ada 1 atau 2 kelompok yang nanti bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang yang menjadi subkelompok 1 dari tiap-tiap kelompok silakan bawa daftar pertanyaan yang sudah dibuat untuk bertamu ke kelompok yang lainnya. Mulai dari subkelompok 1 silakan. Siapa? 2 orang, Mar'a dan Sofia. Silakan dibawa bertamu ke kelompok 2. Subkelompok 2 silakan. Subkelompok 3 silakan bertamu ke kelompok 4. Subkelompok 4 silakan bertamu ke kelompok 1. Ya, boleh duduk di tempatnya yang kosong. Nah, silakan didiskusikan dulu. Dari gambar yang ibu tayangkan tadi di atas itu bisa kalian perhatikan. Kira-kira pertanyaan apa saja dari kelompok 2 yang ingin ditanyakan kaitannya dengan gambar itu? Silakan, mungkin bisa sambil berdiri. Yang ingin membacakan suaranya yang keras. Barang-barang apa saja di Yang pertama, 1. Satu, barang-barang apa saja di Indonesia yang dijual ke luar negeri? Nah, pertanyaan yang pertama dari kelompok 2, barang-barang apa saja dari Di Indonesia. di Indonesia yang dijual ke luar negeri. Terus, yang kedua, Yang kedua, barang-barang apa saja yang dijual di Indonesia yang di luar negeri? jadi sudah sesuai gambar yang tadi ya. Kira-kira kelompok 4 mungkin mau menjawab. Sambil berdiri. Apa saja nak bisa disebutkan? Satu, kelapa sawit, batu bara, rempah-rempah, hasil laut, kain batik. Persis berarti seperti yang gambar ini ya. Ada yang mau menambahkan lagi apa kira-kira? Dari Indonesia yang dijual ke luar negeri atau ke daerah lain. Sudah cukup? Boleh duduk. Mungkin ini. Kalian tahu wilayah kita Pulau Madura itu selain bertani juga ada, kalau di daerah sini, di daerah kita kan banyaknya pertanian ya nak ya, sawah, banyak sawah. Seperti musim sekarang ini musim tanam apa? Tembakau. Nah, kalau kalian lihat di daerah timur sana, di daerah Pademau, masih satu kabupaten dengan kita, ada daerah Pademau sana, itu ada satu tempat yang namanya tambak garam. Tahu garam? Garam dipakai apa? Untuk memasak, salah satu bumbu dapur, salah satu contohnya bumbu dapur. Nah, di daerah Pademau sana itu ada tambak garam. Bahan baku garamnya itu dari apa? Dari air laut. Berarti daerah sana itu sekitar laut ya? Apa namanya? Tepi pantai. Nah, salah satu hasil garam itu Pulau Madura banyak sekali menghasilkan garam. Nah, ketika panen hasilnya banyak, itu kemudian dijual ke daerah lain
negara. Ada juga yang sampai diekspor ke luar negeri. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama tadi karena ada perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap negara. Ibu ingatkan tadi kalau di Indonesia banyak menghasilkan bahan-bahan pertanian, ya. Tapi kesulitan untuk memproduksi mesin-mesin. Akhirnya harus mendatangkan dari luar negeri. Jadi ini tukar menukar. Indonesia mengirimkan rempah-rempah ke Amerika, kemudian mendatangkan mesin-mesin dari Jepang. Nah, seperti itu maksudnya terjadi perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, faktor yang mendorong yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemarin, contohnya 2 tahun kemarin kalian sekolah masih kesulitan karena harus pakai masker. Itu karena ada apa? Covid, ya, corona, ada virus corona. Nah, untuk mengatasi virus corona, salah satu caranya yaitu dengan vaksinasi. Ya, disuntik semacam imunisasi anak bayi itu kan. Nah, di Indonesia pada waktu kemarin itu masih belum bisa memproduksi vaksin sendiri dan belum ada alat pendeteksi virus. Nah, untuk mengatasi itu Indonesia mendatangkan dari luar negeri yang sudah berhasil melakukan penelitian, contohnya di negara asal virus corona itu di Cina. Nah, minta bantuan dari sana ke Indonesia dari segi alat dan vaksin. Nah, ketika terjadi tukar-menukar itu akhirnya Indonesia belajar, oh begini caranya bikin vaksin, ya. Nah, demikian kesimpulan materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Ibu ingin tahu, Sofia, mungkin bisa melakukan penilaian hasil belajar kita kali ini bagaimana dengan menggunakan metode diskusi ini? Apakah kamu kesulitan? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Mungkin bisa memberikan jawaban bagaimana? Apa ada yang perlu Ibu perbaiki? Mungkin dari segi suara atau ketika Ibu menjelaskan, awas? Tidak ada. Sudah cukup? Ya. Terima kasih. Nah, kemudian untuk materi yang berikutnya di pertemuan yang kedua kita akan masih membahas tentang perdagangan internasional, tapi di sub materi yang ketiga dan keempat, yaitu manfaat dan hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Jangan lupa untuk bekal kita membahas di pertemuan kedua, kalian coba cari artikel-artikel yang berkaitan dengan manfaat-manfaat apa saja dan hambatan-hambatan apa saja dari perdagangan internasional. Dibawa nanti di pertemuan kedua. Sebelumnya sekarang kalian kerjakan lembar evaluasi yang sudah Ibu bagikan. Boleh dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Ada yang sudah? Ke kelas kawas mungkin bisa membantu Ibu mengumpulkan jawaban dari teman-teman. Ya. Sudah semua? Oh, sudah. Dan terima kasih, nanti Ibu nilai dulu, setelah ini Ibu bagikan untuk kalian lihat berapa nilainya hasil pekerjaan kalian yang diskusi pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat